Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya seorang perempuan dari Makassar Bu ya. Saya mempunyai ayah dan ibu sedang sakit. Ayah saya sakit stroke dan ibu kakinya lumpuh juga Bu ya. Ayah dan ibu saya sudah buang air kecil di celananya. Yang saya tanyakan bagaimana cara sholatnya karena terus menerus buang air kecil. Dan mohon doanya Bu ya buat saya agar diberi kekuatan, karena mohon maaf yang namanya orang sakit suka rewel Bu ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Anak yang baik berpikir bagaimana berbakti kepada orang tuanya untuk keselamatan di akhiratnya. Memikirkan gimana sholat ibundanya. Sekarang banyak orang tidak memikirkan kebaikan di akhirat untuk orang tuanya. Coba, alangkah banyaknya seorang anak di saat bapak ibunya sakit, mungkin langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian dibiayai dengan puluhan juta barangkali untuk keselamatan jasadnya. Cuman sekarang, mana di antara kita anak yang membiayai ibunya untuk menjaga sholatnya? Suster di rumah sakit itu kan menjaga jasadnya. Pernahkah kita membayari orang untuk menjaga sholat ibunda kita, ayahanda kita, menjaga kebersihan anak ayahanda kita? Kita sering memikirkan jasadnya saja, tidak memikirkan tentang rohaniat ibunda kita dan ayahanda kita. Baik, yang ditanyakan adalah, inilah anak yang solehah insya Allah. Bertanya tentang bagaimana sholat ibundanya. Memang semampu mungkin, selagi Anda mampu untuk bisa mencucikannya setiap waktu sholat. Tidak setiap waktu sholat ya, kalau orang sakit ada kemurahan, sholatnya bisa dijamak. Anda kalau ingin menjamak setiap hari boleh, Anda jadilah orang sakit. Jadi zuhur bisa dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Jadi sholatnya hanya 3 waktu dalam sehari. Itu orang sakit. Nah, di saat orang sakit seperti itu, maka ajari untuk bisa menjamak. Sehingga cara mensucikannya, kalau memang selalu, mohon maaf, buang air kecil di celananya, berarti 3 kali saja kita membersihkannya. Baik, jika Anda mampu membersihkannya, maka bersihkannya sebisa mungkin. Jika ternyata mungkin Anda seorang diri dan tidak mampu, repot, atau mungkin di saat Anda harus melakukan seperti itu menyakitkan orang tua, karena ada sebagian penyakit yang di saat digerakkan sakit, ini sakit, itu sakit semuanya ya. Kalau keadaannya semacam itu, Allah Maha Kasih. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Sholatlah orang tersebut dalam keadaan celananya dalam keadaan najis, karena mau dibersihkan tidak bisa, repot. Kalau memang Anda membersihkan ibunda Anda membersihkan ayahanda Anda, merepotkan beliau, maka tidak usah dibersihkan. Allah Maha Kasih. Yang penting jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat. Lakukan sholat seperti itu keadaan, dalam keadaan mungkin celananya kena najis dan sebagainya. Sehingga di dalam fikih kita ada sholat menghormat waktu, yaitu sholat dengan membawa najis tidak dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dengan catatan nanti jika sembuh wajib diulang semuanya. Kalau tidak sembuh, ya tidak perlu ngulang, karena tidak sembuh. Nah, sini. Jadi seperti itu ya, jangan diseksa. Kadang-kadang fikih yang terlalu sempit mengatakan ibu harus suci, dibersihkan, akan mungkin ada lukanya, mungkin ada ini, sehingga tersiksa betul. Sehingga kalau ingat sholat, ingat siksaan. Jangan diseksa mereka. Namanya orang sakit. Memang ada fikih dalam madhab Imam Syafi'i kita itu kadang memang urusan jabirah, urusan perban dan segala macam memang berat. Waktu belajar fikih di kelas enak, kita pernah berbicara tentang jabirah. Jabirah itu adalah kalau ada orang punya luka kemudian ditambal, dilihat tambalannya. Kalau tambalnya di tempat tayamum atau di tempat wudhu, ini bermacam, sehingga wudhunya setelah wudhu tayamum, kemudian wudhu tayamum double. Waktu itu kami belajar. Waktu belajar fikih enak, belajar fikih. Jadi kalau orang punya jabirah, misalnya ada punya tambalan di jidat, selagi air tidak masuk, maka setelah membasuh wajah, maka harus bertayamum. Kemudian tangannya ada luka lagi, setelah kita membasuh tangan, nanti tayamum lagi. Enak waktu kita belajar fikih. Tak taunya giliran sakit, ya giliran sakit ternyata berat mengamalkan itu semuanya. Dan saya ingat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, agama tidak memberatkan. Selagi berat,
ambil yang gampang, khususnya untuk orang-orang sakit. Kalau anda sehat, bolehlah anda mengambil pendapat yang paling kuat, tapi orang sakit beda. Yang penting jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Dalam keadaan seperti itu pun diperkenankan, cuma nanti dengan catatan kalau sehat mohon diulang semuanya. Dan ini tidak keluar dari madhab kita Imam Syafi'i. Karena apa? Berat memang. Karena lumpuh itu, yang namanya lumpuh, kadang-kadang beliau tidak bercerita memang berat badannya seberapa, sakitnya kayak apa, kan kita ngerti. Kadang mungkin di rumahnya seorang perempuan sendiri, bahkan mungkin kalau harus menggantinya, malah kemana-mana najisnya. Kemudian kasurnya seperti apa, repot itu semuanya. Akan tapi Islam adalah agama yang mudah, maka biarkan beliau sholat dalam keadaan kasurnya kena najis atau bajunya kena najis. Selagi memang susah bagi anda untuk membersihkannya, biarkan beliau sholat dalam keadaan seperti itu. Dan alangkah indahnya di saat lagi sholat kemudian dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon kepada orang yang sehat, jangan seksa orang yang sakit dengan ilmunya orang sehat. Selesai. Wallahu a'lam bissawab.